Oke, saya record ya. Mas. Oke, jadi teman-teman kan sekarang ada di kelas pengenalan sains data ya. Dan mungkin ini sebagai pengantar aja dan mungkin udah disampaikan sama Mas Rezi, kenapa keilmuan sains data itu penting. Kita lihat di sini ada peningkatan kebutuhan ya terhadap data analis sama data scientist. Kemudian teman-teman yang major studinya itu adalah Fakultas Ekonomi di Bisnis, itu sangat berkaitan juga sama akuntansi dan auditor gitu. Dan ada juga kebutuhan financial analis yang semakin berkurang. Tapi ada kebutuhan fintech engineer yang naik gitu. Jadi ada kenaikan sama penurunan, di mana teman-teman yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis ini itu diharapkan punya bekal untuk jadi data analis dan data scientist juga. Dan teman-teman kan bakal, setahu saya juga teman-teman itu bakal kuliah di di luar juga kan nanti lanjutnya di semester-semester berikutnya, dan beberapa universitas di luar itu membutuhkan pengenalan terhadap data science terlebih dahulu. Jadi kelas praktikum ini bakal memfasilitasi teman-teman untuk lebih tahu dan lebih mendalami terkait dengan programming gitu. Dan untuk minggu-minggu sebelum UTS ini kita bakal menggunakan software yang namanya R. Teman-teman udah dijelasin kan kemarin R kan? Apa udah install semua belum? Atau ada yang belum install sama sekali? Saya belum, Mas. Oke. Saya juga belum, Mas. Oke, pasca ini diharapkan teman-teman untuk bisa install RStudio ya. RStudio itu adalah nama aplikasinya, tapi kita pakai bahasa pemrograman namanya R. Nah, untuk tutorial untuk instalasinya itu tergantung sama, ini saya sampaikan dulu. Itu tergantung sama dengan sistem operasi di device-nya teman-teman, pakai itu Mac atau Windows. Kalau Mac atau Windows itu agak berbeda sedikit ya, tapi sama aja untuk instalasinya karena RStudio ini adalah aplikasi yang gratis ya, yang tidak perlu lisensi. Ya, teman-teman bisa buka keran R Project ini. Kemudian bisa pilih sistem operasi yang sesuai dengan device teman-teman. Ini untuk macOS pilih yang R for macOS. Kemudian kalau yang pakai Windows silakan pakai R untuk Windows gitu. Jadi teman-teman tinggal download, kemudian nanti tinggal lakukan instalasi aja. Seperti itu. Saya kira semuanya pasti bakal bisa untuk download, dan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya diharapkan teman-teman udah download ya. Karena bakal dipakai terutama untuk tugas teman-teman bakal banyak menggunakan R kayaknya dari kelas Mas Rezi ini. Setelah di-download ya udah tinggal install, dan itu tadi baru install R-nya ya. Kemudian baru ke install RStudio-nya. Tadi itu install bahasa pemrogramannya, baru ke sini untuk install RStudio-nya. Jadi ada dua website untuk perlu diinstal. Ini untuk install bahasa R-nya, kemudian ini untuk install RStudio-nya. Sama juga nanti bisa pilih sistem operasi teman-teman, pakai Windows atau macOS, silakan download dan ikuti petunjuk instalasinya gitu. Oke, seperti itu. Itu untuk pertama terkait dengan instalasi R. Jadi teman-teman yang belum install bisa install dulu ya. Kalau yang sekarang lagi buka laptop, coba ada berapa orang yang udah install? Jadi ini lagi mau install ya, Kak. oke. Ada 2 dari 18. Mas, tadi habis install R, install apa lagi, Mas? Tadi habis install R, lanjut ke install RStudio-nya. Jadi habis buka website keran R Project ini,
Teman-teman bisa download dan install RStudio-nya di sini. RStudio itu platformnya buat untuk ngejalanin bahasa R tadi. Oke ya. Oke, dan untuk menggunakan R ini teman-teman banyak sekali sumbernya. Kalau bingung itu bisa langsung cari di internet juga bisa untuk beberapa kasus. Tapi kita akan belajar step by step untuk pengenalan R-nya dulu hari ini. Oke, bisa kita lanjut. Teman-teman udah dapat bahan presentasinya Mas Rezi yang ini kemarin? Terkait R programming chapter pertama ini? Udah ada di emas kalau nggak salah. Udah ada di Mas ya. Teman-teman bisa download. Dan apa ini udah disampaikan Mas Rezi juga di pertemuan hari Senin? Halo teman-teman? Atau materi yang berbeda yang disampaikan sama Mas Rezi kemarin? Kemarin Mas Rezi sempat mention dikit-dikit gitu sih Mas, yang tentang R-nya sesuai sama PPT-nya. Sama kemarin kalau nggak salah, seingat aku juga ada bahas yang lain juga gitu sih di awalnya, kayak tentang data visualization gitu-gitu. Oke, oke. Jadi kalau gitu benar-benar teman-teman belum ada yang hands on untuk R-nya berarti ya? Belum, masalah kita biasanya pakai Stata. Stata, oh biasanya pakai Stata ya ngolah datanya. Iya, soalnya dosen-dosen biasanya pakai itu sih. Oke. Oke, kayak saya coba kenalin ulang ya. Jadi R tadi ini adalah salah satu bahasa pemrograman sedang berkembang juga. Di antara yang pernah, kalau teman-teman pernah dengar itu ada juga bahasa Python, bahasa C segala macam. Dan R dan Python ini adalah salah dua dari bahasa pemrograman yang sering dipakai untuk melakukan analisis data maupun berkaitan dengan keilmuan data atau data science. Dan perbedaannya itu adalah kalau bahasa R dan penggunaan RStudio ini adalah open source ya, jadi gratis. Kalau Stata kan harus ada lisensi ya teman-teman, kalau saya nggak salah ya. Nah, untuk tampilan R-nya itu sendiri, kalau teman-teman tadi udah install dan udah install bahasa R-nya maupun install RStudio-nya, itu teman-teman bakal lihat tampilan seperti ini. Ini adalah RStudio-nya ya teman-teman. Saya coba kenalin dulu. Nah, di RStudio ini teman-teman bisa melakukan berbagai hal, mulai dari membersihkan data, memanipulasi data, melakukan visualisasi, kemudian juga melakukan pemodelan, baik itu ekonometrika ataupun model statistik biasa seperti itu. Nah, di sini ini ada apa namanya? Kita sebut dia sebagai ya untuk kita naruh kode-kode kita lah, tempat kita untuk menyimpan-nyimpan kode. Ini filenya gitu. Kemudian di konsol ini adalah tempat kode-kode itu dijalankan. Kemudian di sisi kanan ini ada namanya ada tab buat ini ya. Ini pen untuk berkaitan dengan data-data kita kurang lebih. Ini ada daftar-daftar data kita, kemudian di sini ada berkaitan dengan file maupun nanti ada output-output juga bisa ditampilkan di pen yang kanan bawah ini. Kemudian kita balik lagi ke R tadi. Nah,
penggunaan R ini juga ya sama mungkin dengan bahasa pemrograman yang lain, itu bisa kita gunakan untuk berbagai hal. Di sini mungkin nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, karena ini gampang banget. Misalnya untuk kalau kita mau ngerjain sesuatunya, kita pakai di sisi kiri sini. Nah, di sini kita ngetiknya. Nah, di bagian sini output kita itu apa? Print, buka kurung, hello world, itu adalah artinya kita memanggil fungsi print, terus isiannya adalah, di fungsi itu adalah argumennya itu adalah hello world. Jadi outputnya itu adalah string berupa hello world gitu. Outputnya berupa teks hello world. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi untuk membantu kita dalam penggunaan bahasa pemrograman R, seperti help. Help ini kalau kita ada kebingungan, seperti misalnya apa sih fungsi print itu? Nah, kita bisa panggil help print. Nah, bakal di sini di kanan bawah ini muncul nih. Jadi fungsi print itu adalah kita melakukan cetak dari argumen gitu. Kemudian di sini ada beberapa juga fungsinya. Mungkin agak susah ya kalau teman-teman tidak langsung megangnya gitu. Tapi saya coba jelasin. Jadi basic R stuff-nya itu di sini ada set WD. Set WD itu set working directory. Directory itu apa sih? Directory itu folder tempat kita mengerjakan sesuatu misalnya. Misalnya di sini saya intro to DS gitu kan. Nah, berarti saya sekarang untuk lihat kita berada di directory mana bisa dilihat di sini di konsol di sini. Nah, itu kita ada di directory ini. Untuk ngubahnya itu bisa set WD tadi. Terus teman-teman bisa copy di sini. Tapi ini diganti dulu. Backslash-nya jadi slash. Nah, sekarang kita ada di sini. Di directory itu. Ya, untuk beberapa fungsi dasar mungkin bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Di sini. Dan ini tadi set WD-nya. Dan untuk kita ada di directory mana. Beberapa hal yang penting akan coba saya sampaikan. Misalnya, nah ketika kita menggunakan R Studio ini atau bahasa pemrograman R ini, kita itu akan menggunakan package. Package itu kayak fungsi-fungsi yang udah disiapkan di bahasa pemrograman R ini. Nah, tetapi package-package itu belum semuanya itu terinstall di R Studio-nya teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti dapat sintaks, tetapi tidak bisa dijalankan, nah itu bisa jadi karena package-nya atau fungsinya itu belum ada di device-nya teman-teman, di komputernya teman-teman. Nah, untuk cara menginstal package-nya, itu bisa pakai fungsi ini ya, install.package, kemudian nama package-nya. Misal saya pengen install package, nah itu package Rio namanya. Package Rio ini fungsinya untuk kita import dan ekspor file kita nantinya. Oke. Nah, menggunakan R juga, itu kita bisa melakukan operasi fungsi matematika untuk penggunaannya, tambah 2 misalnya. Dan untuk ngejalaninnya bukan hanya enter ya teman-teman. Kalau enter aja dia nggak menjalankan gitu. Tapi kalau misalnya 1 tambah 2, kemudian teman-teman harus pencet Ctrl Enter. Baru dia muncul outputnya di bawah ini. Sampai sini jelas teman-teman? Atau ada yang bingung? Jelas, Kak. Oke ya. Saya coba kenalin environment-nya dulu. Ini ada fungsi matematika yang lain, 1 minus, 1 kali, 1 bagi 2, 1 pangkat 2 gitu kan.
Dan di sini ada, ini hal yang penting juga, bahwa harus tahu juga fungsi logika. Pasti teman-teman dulu dapat matematika wajib ataupun matematika dasarnya kan, tahu logika, fungsi-fungsi logika di matematika kan. Nah itu di R kurang lebih sama. Kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, kemudian ada tidak sama dengan, ini ada, kemudian ada fungsi-fungsi logika yang lainnya. Termasuk juga di fungsi matematika. Misalnya square root ini, kita tinggal panggil aja. Square root itu function, kemudian 4. Akar dari 4 harusnya 2 gitu kan. Itu bakal muncul outputnya di sini 2. Kemudian juga sama, misalnya sin dari pi. Nilainya segini. Gitu. Ini bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman download ya, karena keterbatasan waktu. Kita cuma sampai 17.30. Ini basic calculation with R dan variable names. Kemudian di R juga, itu teman-teman bisa membuat vektor. Teman-teman masih ingat vektor kan? Sama matriks kan? Nah, kita bisa buat vektor dan matriks di R. Cara buatnya seperti apa? Ya, kurang lebih ada di codingan seperti ini. Misalnya kita pengen bikin vektor vektor A ya. Misalnya kita bikin vektor A, isiannya itu adalah nilai 1 sampai 5 gitu. Nah, itu udah kesimpan teman-teman. Taunya kesimpan dari mana? Ini di pen yang kanan atas itu ada value A, isinya itu ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kemudian misalnya kita bikin vektor B, C, 6 sampai 10 misalnya. Itu juga muncul seperti ini. Nah, vektor-vektor tadi itu bisa kita buat, vektor yang digabungkan itu bisa menjadi matriks nantinya. Dan fungsi-fungsi vektor juga bisa dijalankan ya. Nah, membuat matriksnya itu bisa seperti ini gitu. Ini kalau mau membuat matriks secara langsung, kalau udah tahu nilainya, ini artinya gitu, buat matriks, function matriks, misalnya kita simpan di X misalnya. Matriks, nilainya 1 sampai 12, dengan banyaknya kolom, dengan banyaknya baris 3 gitu. Maka akan terbuat matriks X ini. Untuk panggilnya gimana? Panggil X-nya, Ctrl Enter. Nah, nilainya di sini ya. Ini matriks X-nya. Ada outputnya di bawah. Nah, kemudian, ini lupa saya bilang tadi, untuk menyimpan variabel, teman-teman bisa pakai misalnya var, ini bebas ya, ini nama variabelnya bebas, variabel misalnya. Itu teman-teman bisa pakai tanda panah seperti ini, kemudian isi dengan misalnya vektor tadi, atau teman-teman juga bisa pakai variabel sama dengan gitu. Ini kesimpan 2 ya, kesimpan 2 variabel. Tapi dalam penamaan ini teman-teman nggak boleh angka dulu di depannya. Harus karakter dulu. Kalau angka dia nggak bisa jalan. Matriks, kemudian ini tadi jika kita punya matriks X sama Y itu kita bisa bikin vektor Y. Oh ya, ini juga kan berkaitan ya sama teman-teman kan dapat tugas ya dari Mas Rezi ya. Saya lihat ada bikin matriks kan. Benar nggak? Iya betul Kak. Nah, jadi untuk membuatnya itu teman-teman bisa pakai ini ya. Pakai misalnya bikin vektor dulu, bikin vektor kemudian digabungkan vektornya. Misal kita tadi punya vektor X, vektor A sama vektor B ini kan. Itu untuk menggabungkannya pakai function ini. Jadi ini bacanya itu adalah gabungkan baris ya. R ini gabungkan baris. Kalau CB ini gabungkan kolom. Jadi gabungkan jadi baris X sama baris Y. Makanya outputnya jadi seperti ini.
X 123, Y 456. Tapi kalau kolom bin, nama variabelnya itu jadi nama kolom. Jadi X 123 ke bawah, Y 456. Ini pasti bakal jalan. Misal X sama dengan itu kali 3 tadi. Y sama dengan C 4 sampai 6. Nah, kita tinggal misalnya gabung, kita kasih nama variabel gabung, itu rbin X, Y misalnya. Nah, tinggal kita panggil gabungnya. Ketik gabung, kemudian ini, enter. Jadi dapatlah matriks berukuran 2 kali 3 dengan isian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan beda hasilnya kalau kita tadi C-bin tadi. Artinya kita pengen bikin matriksnya kolom-kolom. Oke. Sampai sini paham untuk bikin matriks, teman-teman? Jadi isikan dulu gitu. Saya sih ada lihat ya tugas teman-teman ya. Ini ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Nah, berarti kan dari yang saya bilang tadi bisa ya, udah bikin create to string with word universitas and Indonesia sama create a row vector ini ya. Jadi tinggal bikin baris vektornya, tinggal isikan nilainya 1, 3, 5, 7, 11. Nah, kalau yang saya contohin ini kan apa namanya? Variabelnya kan kayak saya langsung sequence ya, 1 sampai 5 saya tulis 1 sampai 5. Tapi kalau untuk yang nilainya beda-beda, teman-teman tinggal tambahin koma aja. 1, 21, 45, 54, 64, 65 gitu. Dia akan kesimpan juga jadi variabel. Nah, kalau kita mau gabungkan juga dia, itu bisa teman-teman. Jadi misalnya kalau mau bikin matriks mat 1 misalnya, itu sama dengan rbin tambahin lagi deh. Rbin dari variabel koma variabel 2. Oh iya. Nah, ini ya. Jadinya dia kebuat gitu. Ini variabel dari vektor variabel 2-nya dari sini, vektor variabel 2. Itu jadi matriks berukuran 2 kali 5 gitu. Oke ya. Ini teman-teman bisa explore sendiri yang lainnya. Kemudian termasuk membuat matriks ini. Nah, untuk operasi matriks juga bisa dilakukan di R ya. Operasi matriksnya itu termasuk transpose, kemudian inverse matriks, perkalian matriks. Itu teman-teman bisa langsung coba aja nanti di R Studio-nya masing-masing. Kayak gini misalnya. Misalnya kita punya matriks A, itu inverse-nya pakai function solve A ini. Gitu. Misalnya ini ya. Kita punya mat 1 tadi. Mat 1 kan ini. Nah, ini kenapa nggak bisa? Karena kan untuk inverse matrix dia harus matriks persegi, yang mana baris sama kolomnya harus sama. Ini kan 2 kali 5, itu nggak bisa. Tapi kalau kita punya matriksnya 3 kali 3 atau 2 kali 2, itu bisa. Misalnya seperti ini. Ini kan matriks 2 kali 2.
Tapi ini karena matriksnya singular, jadi nilai inverse-nya tidak bisa dikeluarkan. Jadi tinggal edit aja nanti nilainya di dalamnya. Tapi kan ini nanti teman-teman bisa define sendiri. Nilai negatif matriks A ini ukurannya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada matriks A itu ukuran 5 kali 5. So, teman-teman bisa tentukan determinannya dengan ini nanti. Determinan matriksnya gitu. Oke ya. Kak, mau nanya, itu tadi yang nomor 3 itu bedanya apa column vector sama row vector itu apa ya? Yang mana? Yang nomor 2 sama nomor 3 itu kan create a row vector, sama nomor 3 itu generate a column vector. Itu bedanya apa ya yang row sama column? Oke. Apa yang column perlu di transpose atau apa? Ya, nah benar. Kalau yang kita buat ini kan masih raw vector ya tadi ya. Misalnya ini. Itu kan. Itu teman-teman bisa pakai function transpose untuk ubahnya jadi kolom maupun baris tadi. Misalnya T variabel. Ini kan jadi raw vector gitu kan. Kemudian kalau mau ditranspose lagi. Seperti itu. Oh iya, saya lupa tadi bilang untuk fungsi untuk mentranspose-nya pakai fungsi T ini ya. Terus kasih nama vektor ataupun nama matriksnya. Matriks juga kan bisa ditranspose ya. Oke, itu untuk dasarnya udah 17-12. Nah sekarang saya pengen langsung kayak ngenalin teman-teman. Di sini kalau di R kita itu sering bekerja dengan menggunakan data frame gitu. Data frame itu ya seperti tabel sebenarnya. Nah, ini misalnya data frame. Ini ada nama kolomnya, nama kolomnya ada age, ada sex, siblings, outcome USD-nya berapa gitu. Nah, seringnya kan kita pakai data dari luar ya, teman-teman. Atau kadang juga kita bisa buat data frame-nya sendiri. Cara buat data frame-nya sendiri itu seperti apa? Misal kita punya vektor ini, kemudian punya vektor B, kemudian punya variabel C ini kan. Kemudian untuk jadi data frame-nya, kita tinggal bikin my frame, kemudian sama dengan data frame ABC. Nanti bakal kebuat data frame seperti ini tadi. Di sini nanti kolom A, kolom B, sama kolom C. Nah, kemudian kolom-kolom itu bisa kita ubah namanya. Kita bisa rename sesuai dengan yang kita inginkan. Caranya dipakai function call names dari nama data frame-nya. Kemudian apa yang mau kita ubah gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ini saya tanya karena waktunya terbatas. Ini saya coba untuk sharing ya. Teman-teman kan ada tugas juga kan untuk data visualization yang ini ya. Itu bisa pilih dataset boleh dari WPS ataupun instansi yang lainnya untuk SDGs ya. Benar ya? Iya, Kak. Nah, ini saya udah kayak kasih siapin contoh ya. Teman-teman bisa misalnya untuk menggunakan data SDGs, itu teman-teman bisa akses data ke bps.go.id. Ini website resmi BPS, Badan Pusat Statistik. Itu teman-teman bisa ke Sustainable Development Goals. Ini ada apa namanya? Ada indikator-indikator SDGs-nya. Kemudian ini tujuan SDGs-nya yang 17 itu juga ada gitu. Jadi teman-teman bisa salah satunya cari data-data di sini. Walaupun di sini terlepas dari sini masih banyak data-data yang lainnya. Dan udah saya siapkan juga tadi misalnya proporsi rumah tangga dengan akses terhadap layanan dasar menurut provinsi. Misalnya ini, pilih ini, kemudian teman-teman bisa klik download-nya itu klik di sini ya. Klik Excel, nanti dia bakal ke download. Download, hasilnya kurang lebih akan seperti ini nanti. Nah, tetapi data-data seperti ini itu belum bisa langsung diakses oleh R gitu. Karena R hanya langsung bisa mengakses kalau dia langsung ada punya nama kolom,
dan isiannya kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman harus bersihin dulu, namanya pre-processing data ya. Pre-processing data diubah datanya dalam bentuk data yang siap diolah di bahasa pemrograman. Dari awalnya seperti ini tadi, teman-teman bisa jadiin ini. Jadi ini nama-nama variabelnya itu nama-nama kolom, kemudian isiannya itu ada di dalamnya. Nah, sekarang gimana caranya untuk manggil ke R? Itu teman-teman bisa seperti ini. Misalnya tadi udah saya download ya, dan udah saya siapin dan bersihin datanya seperti ini. Nah, ini ketika kita akan membuat data seperti ini, artinya kita bakal membuat data frame, teman-teman. Membuat data frame dengan memanggil apa namanya? Manggil dari file yang lain, itu R bisa. R bisa baca data XLSX, R bisa baca data CSV, bahkan R juga bisa nyambung ke database. Jadi kalau teman-teman nanti pelajari lebih dalam, explore lebih dalam, banyak yang bisa dilakukan oleh R. Tapi karena ini saya coba untuk bantu teman-teman ya, untuk gimana caranya untuk data visualisasi langsung ke data SDGs, itu teman-teman bisa download yang tadi, terus kemudian bersihin datanya sampai datanya tuh kurang lebih kayak gini bentuknya. Jadi tinggal nama kolom sama isiannya, tanpa ada embel-embel yang seperti ini tadi, gitu. Nah, cara untuk aksesnya gimana? Cara untuk aksesnya itu teman-teman bisa nanti coba untuk install dulu, install package namanya Rio ya. Rio. Kemudian nanti dipanggil nih, cara manggil package itu, klik, ini baru ke install, tapi kadang di sini itu belum aktif gitu. Teman-teman bisa panggil secara pakai kode seperti ini, library, Rio, misalnya, ini udah aktif, atau teman-teman bisa cari sendiri nih, di pen yang kanan bawah nih, ini kan file, ini nanti plot, ini package, saya cari sendiri nih, Rio, atau teman-teman bisa centang, kalau ini deaktif, ini dia aktif gitu. Itu untuk cara manggil package ya tadi ya. Nah, kemudian gimana cara kita manggil data yang sudah kita punya tadi misalnya. Nah, cara kita manggil data yang sudah kita punya tadi, itu teman-teman bisa misalnya nyimpen ke variabel data frame misalnya. Kita singkat df misalnya. Df itu sama dengan itu di Rio, ketika udah aktifin package Rio ini, teman-teman bisa pakai import, terus tinggal namanya. Misalnya di sini proporsi rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar menurut provinsi gitu kan. Nah, teman-teman bisa ke sini, kemudian variabel data yang kita pengen itu ada di sheet berapa sih? Nah, ini kan sheet 1, ini sheet 2. Teman-teman bisa tambah sheet 2 gitu. Bacanya gimana? Kalau kita bahasakan secara biasa itu bacanya, tolong impor file proporsi rumah tangga untuk sheet yang kedua gitu. Nah, tinggal Ctrl Enter. Nah, ini kenapa nggak bisa? Ini nggak bisa karena kita berada di direktori yang berbeda dengan penyimpanan file tadi. Penyimpanan filenya kan ada di intro to R, sedangkan direktori kita masih di intro to DS. Jadi kita harus pindahin dulu gitu. Set WD tadi. Ini untuk pindah direktori ya. Itu bisa kayak gini. Nah, ini kan udah berubah. Direktorinya ke intro to R. Nah, ini baru bisa diimport. Nah, file yang tadinya di Excel, di sini kan, itu sekarang sudah masuk ke R kita. Seperti ini. Gitu. Atau, ini kalau pakai kode ya, atau kalau mau pakai UI-nya, itu teman-teman sebenarnya bisa import dataset sini. Di sini kan ada pilihan import dataset. Teman-teman bisa import dataset,
pilih nih from Excel, from SPSS, from SAS atau from Stata. Misalnya kita tadi pakai Excel kan, from Excel tinggal kita browse. Misalnya yang ini tadi. Nah ini sheet-nya kan default. Nah sheet-nya ini pindahin ke lembar 1 misalnya. Nah di output-nya juga bakal sama gitu. Tinggal klik import ini nanti. Nah untuk namain variabelnya, tapi kan namanya panjang banget ya, proporsi rumah tangga dengan akses segala macam tuh. Itu teman-teman bisa ganti namanya tuh di sini, misalnya DT gitu. DT baru. Itu tinggal pilih tadi sheet-nya mana. Oke. Sampai sini jelas ya untuk impor dataset ya. Teman-teman bisa pakai cara yang tadi nih. Nah, kemudian untuk visualisasi teman-teman mungkin juga udah ada ini ya, udah ada banyak sekali visualisasi yang bisa dilakukan di R. Nah, ini kan tergantung dengan data-datanya, dengan jenis datanya kita melakukan visualisasi itu. Tinggal teman-teman pilih nih. Kan di tugasnya tadi juga pilih dataset, kemudian buatlah visualisasi sebaik mungkin untuk menjelaskan variabel yang terpilih. Kemudian jelaskan narasi dengan menggunakan esai. Nah itu teman-teman kan harus tahu dulu tipe datanya apa, terus akan dibentuk dengan visualisasi apa. Nah untuk tahu tipe datanya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tipe data teman-teman bisa di sini, tinggal klik aja misalnya proporsi rumah tangga ini tadi. Nah untuk bacanya itu seperti ini. Untuk kolom provinsi itu tipe datanya itu karakter. Di sini itu ada Aceh, Sumatera Utara, sampai Indonesia gitu. Kemudian untuk variabel akses air, ini datanya numerik atau angka gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi jenis visualisasi teman-teman. Saya coba contohkan dulu visualisasi. Mungkin teman-teman juga udah dapat filenya, ada di emas. Misalnya kita punya data MTCars. Saya coba simpan. Nah, data MTCars. Data MTCars ini di sini ada data mobil ya. Barisnya ini adalah mobil dan karakteristik mobil-mobil tersebut. Nah, ini kan tipenya numerik semua kan, data angka semua kan. Nah, itu kita bisa buat. Biasanya untuk data-data angka bisa kita cocokkan untuk visualisasi scatter plot ataupun visualisasi menggunakan garis atau line gitu. Misalnya untuk membuat scatter plot, teman-teman bisa ikutin function seperti ini. Jadi pilih dulu MTCars ini adalah nama data frame-nya. Kemudian AS ini adalah variabel yang kita gunakan. Untuk x-axis-nya itu pakai MPG. Kemudian y-axis-nya itu pakai horsepower. Dan buatlah untuk bentuknya itu seperti poin atau scatter plot. Dia bakal seperti ini. Jadi bawahnya itu MPG, variabel x-axis-nya, y-axis-nya itu adalah HP gitu. Kemudian ini ada atribut-atribut lain. Kalau mau ganti warna itu di game point-nya bisa tambahkan parameter size maupun color. Color sini teman-teman bisa ganti, misalnya ini jadi warna biru. Ataupun kalau mau size-nya berubah, teman-teman bisa ubah. Misalnya nah ini. Jadi semakin kecil tuh semakin yang WT-WT-nya kecil. Itu tinggal kreativitas teman-teman aja nanti. Dan untuk mempelajarinya, teman-teman bisa berpatokan sama codingan ini, sintaks yang ini, atau teman-teman bisa eksplorasi sendiri
di apa namanya? Di websitenya ggplot ini. Ini banyak yang bisa dilakuin ya teman-teman. Misalnya tadi kita ganti ukuran, kemudian mau kita ganti nggak mau warna lingkaran, udah kita buat segitiga. Ini ada shape. Shape ini ya yang membuat dia berubah. Misalnya shape 18 dia berubah lagi. Nah, misalnya gimana sih kayak kita cara kita cari tahu di internet untuk codingan ini, misalnya kita pengen ubah kan. Jadi teman-teman bisa kayak ggplot shape geom point. Ntar muncul nih. Nah, ini nih. Tadi, oh ini shape-nya itu kalau kita masukin angka 0 seperti ini, 17 seperti ini, 18 seperti ini. Jadi teman-teman harus eksplorasi juga sendiri, karena kalau cuma ngandelin dari kelas itu bakal sedikit banget gitu. Karena waktunya terbatas ya, apalagi untuk kelas praktek juga sejam gitu. Gitu. Ini juga ada banyak variabel lain, visualisasi yang lain. Nah, ini scatter plot juga. Tetapi sampai kita tahu kan, oh ini scatter plotnya seperti apa. Kalau scatter plot itu harus ini datanya itu numerik, X-nya numerik, Y-nya numerik juga gitu. Nah, untuk kasih judul sama label juga bisa. Jadi tinggal tambahin variabel labs ini, kemudian isi title-nya apa, subtitle-nya apa, caption-nya apa. Kalau bingung, itu teman-teman tadi bisa help gitu kan. Help labs gitu misalnya. Jadi labs itu untuk modify axis, legend, and plot labels. Plotnya itu bisa disimpan juga ya teman-teman. Jadi plotnya itu teman-teman bisa zoom ini. Dari zoom ini teman-teman bisa ekspor juga, misalnya save as image atau save as PDF gitu. Dan ini rasionya bisa diubah. Nah, kayak gitu. Jadi kan nanti teman-teman diminta untuk bikin visualisasi dan taruh di Medium ya, kalau nggak salah ya. Atau di upload di LinkedIn. Nah, itu teman-teman bisa di save visualisasinya seperti itu. Save as image gitu. Tinggal pilih mau di save di mana, nama filenya apa gitu. Bisa gitu ya. Oke. Karena waktunya terbatas ya teman-teman. Mungkin itu dulu untuk hari ini, untuk kenalannya.